Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Suwardi SPDSD. Yang saya hormati Dewan Guru Bu Afri dan Pak Risman Harahap. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan diseminasi dari CGP Angkatan 9 yang ada di sekolah kita atas nama Pak Risman Harahap. Kebetulan beliau ada tugas tugas berbagi praktik baik, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, untuk menghemat waktu, kita mulai ke kata sambutan ya. Pak Risman akan dibawakan oleh Pak Suwardi selaku Kepala Sekolah SDN Satu Karya Baru. Untuk Bapak dimohon kesediaan waktunya. Halo, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih. Nah, ini ada guru SDN 31 Karya Baru yang ingin menyampaikan atau mengaplikasi budaya baik di sekolah karena mereka ini adalah angkatan yang ke-9 CGP. Saya sebagai kepala sekolah menyambut positif. Jadi segala sesuatu itu yang baik harus kita mulai dengan yang baik juga. Maka kita harus berpikir yang baik, positif, mindset kita harus dirubah. Artinya berpikirlah yang baik-baik, jangan yang tidak baik. Salam sehat selalu kita. Pada saat ini kita memandang segala sesuatu di sekolah itu artinya memberikan efek yang baik. Sekecil apapun, contoh hal-hal yang akan diberikan oleh Pak Risman Harahap sebagai CGP angkatan yang ke-9. Nah, nanti dia akan memaparkan bagaimana sih di sekolah itu, bagaimana sih pembuat baik itu, bagaimana sih yang akan dilakukan oleh anak-anak atau dewan guru. Jadi yang baik-baik itu saya sebagai kepala sekolah juga saya akan belajar dengan Pak Risman. Bagaimanapun saya, walaupun dia siapa aja, saya harus belajar dan belajar. Saya setuju dengan itu karena berbuat baik. Jadi kita selama ini tidak tahu bagaimana sih angkatan 9 CGP itu dilaksanakan sesuai dengan program-program mereka. Karena kita ini sebagai aparatur sipil negara, artinya menyambut baik positif program pemerintah, terutama Kemendikbud. Nah, terima kasih. Mungkin itu sambutan dari saya sebagai kepala sekolah. Saya akan mensupport baik Pak Risman, baik guru-guru yang lain yang mau ikut guru penggerak. Terima kasih. Salam sehat selalu dan selamat pagi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan, memberikan kata-kata motivasi kepada kami semua sehingga kami terbakar semangatnya. Sesuai semangat Pak Risman juga, CGP Angkatan 9. Semoga dengan Pak Risman sebagai CGP Angkatan 9 itu menularkan semangat-semangat kurikulum merdeka kepada kami semua. Nah, untuk selanjutnya kegiatan inti yang akan dibawakan oleh Pak Risman Harahap. Untuk kesediaan waktunya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat, kemudian tetap bersemangat dalam apapun kondisi kita. Baik Bapak Ibu semua yang kami hormati, kita tidak usah tegang ya, biasa, karena hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di SD Negeri 31 Karya Baru, terkhusus untuk para Bapak Ibu guru
yang setiap hari kita bersama. Inilah yang akan saya tularkan ketika saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang turut berhadir pada saat ini, Ibu Fitriana, kemudian Ibu Apri. Hari ini meskipun kita hanya sedikit, cuma 3 orang, tetapi niat kita untuk belajar itu membakar gairah untuk belajar. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk sebelum kita memulai kegiatan kita, Bapak Ibu, ada bagusnya kita untuk breaking dulu sebentar. Iya, kami berharap Bapak Ibu untuk berdiri. Ayo Bapak Ibu, semangat. Oke, setiap gerakan yang saya lakukan dengan hitungan, kemudian nanti akan diikuti ya, seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa Bapak Ibu? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa kita tetap masih serius ya Bapak Ibu. Kita masih fokus. Ada ice breaking yang kedua. Ini menangkap namanya menangkap ayam. Kalau saya seperti itu. Permainannya adalah menangkap ayam. Jadi yang sebelah ini nanti yang kedua-keduanya coba diangkat tangannya sebelah kanan. Bapak Suwardi belum ada pasangannya kan? Oke, Pak. Yang Ibu sebelah kiri. Ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Yang ini, yang Ibu Apri cuman seperti ini. Ibu Fitriana dibuka tangannya. Setiap saya menyebutkan nama Siti, setiap nama-nama Siti yang saya sebutkan nanti, ketika saya mengungkapkan kalimat nanti Siti, pegang tangan ini, tangkap. Itulah bebeknya. Ya Pak, ya ditangkap ya. Konsen ya. Pada pagi hari, setiap jam 7, Ibu Siti, Bu Siti lepas lagi berangkat ke pasar untuk membeli sayur. Ketika Ibu Siti melewati sebuah lorong, namun lorong kecil itu agak sempit. Namun ketika dia di tengah jalan, Ibu Siti melihat ke samping. Dia melihat seekor ular. Wow! Dia segera berlari menjerit-jerit. Lalu Bu Siti kemudian berlari. Ya. Sekarang Ibu apa? Gantian. Oke. Pada saat itu Ibu Siti pergi mencari bambu. Pas ketika di kebun, Bu Siti seolah-olah melihat ada pohon yang sangat besar. Ibu Siti lalu mengambil sebuah parang. Lalu kemudian dia menebas pohon bambu tersebut. Lalu Bu Siti bergegas untuk pergi kembali. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Itu adalah breaking ya, breakingnya supaya kita tidak pikirannya kemana-mana. Kita tetap fokus kepada pokok pembahasan kita yang pada hari ini saya akan mencoba membicarakan tentang dominasi budaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini sangat disambut oleh semua sekolah. Dimanapun itu dia akan membutuhkan itu. Pada saat kurikulum Merdeka ini, tentunya kita harus menerobos untuk kekuatan budaya positif untuk diterapkan di sekolah. Guru itu akan memberikan terobosan bagaimana supaya budaya-budaya positif yang ada yang kami pelajari kemarin itu berdampak kepada guru-guru di SD Negeri 31 Karya Baru. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu,
Menurut Bapak Ibu, contoh daripada yang positif yang Bapak Ibu terapkan di sekolah itu ada enggak? Contohnya misalnya, Contohnya kalau saya ketika pulang sekolah anak-anak itu salam dulu, terus ketika mulai pembelajaran positifnya berdoa, terus menyanyikan lagu nasional atau lagu kalau bisa lagu daerah. Tapi itu iya. Bu Abdi, bagaimana contoh perilaku budaya positif yang ada Ibu terapkan di sekolah? itu contohnya atau setelah pulang sekolah anak-anak membaca gurunya di sekolah salaman. Kemudian juga kalau melihat lingkungan yang kotor, anak-anak disilakan untuk Iya, terima kasih kepada Ibu. Namun Bapak Ibu, tanpa kita sadari, semua perilaku kita di sekolah itu sudah mempraktekkan budaya positif di sekolah kita. Seperti Ibu Fitriana tadi, salaman, ada Ibu Apriani juga tadi. Semuanya itu adalah nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Oke, Bapak Ibu semuanya. Budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu. Apa yang jadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa budaya positif itu harus benar-benar kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jangan lagi kita mempraktekkan budaya-budaya negatif yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti misalnya ketika anak datang terlambat lalu kita menghukum, itu tidak boleh lagi sekarang Bapak Ibu. Tidak boleh kita hukum lagi anak-anak itu berlari keliling lapangan lagi, tidak boleh. Misalnya si Budi terlambat 15 menit setelah pembelajaran, dia datang terlambat. Lalu kita memanggil, Budi sini. Kata-kata seperti itu pun tidak boleh lagi Bapak Ibu. Jadi nanti ada triknya, bagaimana caranya nanti ada di papan berikutnya akan kita pelajari tentang itu. Nggak boleh lagi kita menghukum lagi. Apalagi ketika di dalam kelas. Itu bagaimana perilaku siswa itu kadang kita kan membuat jengkel. Ada siswa yang nakal sangat bandelnya, lalu kita tampar. Itu sekarang sudah nggak boleh lagi. Menampar, pakai fisik, apalagi itu kita suruh ngutip sampah, itu sudah tidak diberlakukan lagi. Apalagi berkaitan dengan hukuman itu sekarang nanti akan kita bahas apa selain dari hukuman yang harus kita pelajari dari budaya positif ini Bapak Ibu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai guru. Jadi perannya kita itu harus mencerminkan kita sebagai guru. Nilai keyakinan universal itu harus kita nampakkan. Seperti nilai universal yang bagaimana? Misalnya adalah tanggung jawab, disiplin, rasa bersalah. Inilah keyakinan universal yang seharusnya kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak kepada murid. Sebagai guru sekarang kita itu harus berpihak kepada murid, tidak lagi berpihak kepada guru. Kalau dulu Bapak Ibu semuanya, murid itu terpaku kepada guru. Apa yang disampaikan gurunya itu harus dikerjakan oleh murid. Sekarang kita rubah pola pikir kita, jadi kita ganti menjadi yang berpihak kepada murid. Makanya ada sekarang itu menuntun, menghamba kepada murid,
kita diibaratkan itu Bapak Ibu, kita punya anak. Seperti itulah kita perlakukan anak kita di sekolah kita. Nah, kemudian mandiri. Ketika kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran, maka kita harus memiliki yang ini Bapak Ibu. Nilai mandiri juga harus kita ada pada nilai seorang guru. Kemudian ada inovatif kita. Kemudian ada reflektif dan kolaboratif. Kolaboratif itu artinya kita bekerja sama, bukan hanya di guru saja, tetapi kita bisa di luar lingkungan sekolah misalnya, ataupun di sekolah untuk anak-anak kita berkolaborasi. Kemudian menciptakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu. Saya sebagai guru penggerak tidak akan bisa menciptakan budaya positif ini di lingkungan sekolah kalau hanya saya sendiri. Makanya Bapak Ibu, saya datang sebagai guru penggerak angkatan ke-9 ini. Yuk, mari kita sama-sama untuk membudayakan nilai-nilai positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu nantinya pun akan berdampak ke situ. Suka tidak suka kita, nanti budaya-budaya positif akan kita berlakukan di sekolah kita. Yang ini Bapak Ibu ada konsep inti, ada menciptakan budaya positif. Coba Bu yang ke apa coba? Nah, jadi semua dari kebutuhan budaya positif itu dikaper dengan konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga posisi kontrol sebagai guru. Kemudian keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini yang tadinya peraturan yang sudah kita buat tadi, kita sepakati di dalam kelas. Nanti dengan peraturan ini kita akan mencoba mengubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas, tidak lagi menjadi peraturan kelas. Kesepakatan kelas. Yang ketiga itu adalah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu Bapak Ibu, ini intinya adalah perilaku anak di luar dihukum. Misalnya anak yang datang terlambat, bagaimana cara guru untuk melayani si anak yang terlambat tersebut tadi? Apakah dia memukul atau menghukum atau suruh lari-lari push up? Nanti akan kita pelajari di segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Coba Bapak. Sekarang disiplin positif. Apakah SD pernah mendengar disiplin positif? Pernahkah Bapak Ibu disiplin positif? Tentang apa saja sudah kita berlakukan tentang disiplin di sekolah? Disiplin, pernahkah? Betulnya sudah. Meyakinkan positifnya itu. Iya. Kata-kata disiplin itu yang negatifnya itu. Menghilangkan cuma disiplinnya itu kalau dulu kan disiplinnya fokus kepada mungkin kepada siswa saja, tapi gurunya itu bukan disiplin. Jadi mari kita sama-sama disiplin ini artinya kan menggenjot kita itu semua pihak itu supaya sebetulnya disiplin itu kan membuat manusia itu lebih baik. Iya. Jadi disiplin itu mempunyai nilai-nilai yang positif. Itu kalau menurut saya. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Yang lain ada lagi tambahan? Diarahkan yang hal-hal positif, jadi nggak selalu yang berbau negatif. Mungkin ada kata positifnya itu, mungkin di situ yang cuma ini lebih ke arah positifnya mungkin ya. Iya. Jadi yang dikatakan oleh Pak Kepsek sama Ibu ada Bu Apri tentang disiplin. Iya sama ya. Jadi itulah Bu Bapak Ibu. Jadi
disiplin positif itu banyak hal-hal yang kita lakukan di sekolah, tetapi karena belum belajar dulunya, banyak yang kita lakukan kan pada saat itu kan, mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, misalnya ada yang kukunya panjang atau sepatunya itu tidak pakai sepatu ke sekolah, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk memperlakukan disiplin positif itu? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada kata-kata hukuman dan hadiah itu, Bapak Ibu. Jadi setelah mempelajari kemarin itu tentang keyakinan di sekolah, tentang hadiah itu Bapak Ibu sudah maksudnya bukan tidak dibolehkan, tetapi sebagai guru kata-kata hadiah itu misalnya dalam ranking, ya kan Pak, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Setelah kami mempelajari kemarin itu bahwa tapi waktu kita pada saat ke-13 ini belum kita lakukan ya Pak ya. Nanti setelah kita memperlakukan kurikulum merdeka, ini akan kita lakukan. Apapun hukuman dan hadiah itu kita hindarkan. Hadiah itu jangka panjangnya itu akan terbawa kepada anak. Misalnya di kelas kan Bapak Ibu, kelas 1 ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Nanti setiap kenaikan kelas cuma mereka aja. Jadi yang lainnya itu bagaimana kan? Jadi mereka ada sedikit berdampak kepada pikiran mereka seperti itu. Nah, kemudian selain di pesantren, ya, di pesantren hukuman kami itu Bapak Ibu itu luar biasa. Kadang ketika sebelum sholat itu kita masih tidur itu ditampar, kadang disiram pakai air. Karena kenapa? Untuk menerapkan disiplin positif. Itu benar apa tidak? Kalau perlakuan guru seperti itu, bisa tidak? Kalau ada kesepakatan, bisa, gitu ya. Jadi adakah Ibu waktu di sekolah itu dulu Pak, saya pernah itu patah-patah itu roli itu dilibas. Waktu itu tidak bisa membaca. Pernah kan Pak kan? Zaman dulu kan libas kakinya, kadang tempurung itu ditaruh di tas, dijinjit satu kaki kan. Jadi setelah mempelajari ini, memahami ini bahwa perilaku itu kita jauhkan dari sekarang, itu sudah tidak dibolehkan lagi. Karena ingatan mereka sampai sekarang ini masih teringat. Saya aja ketika dipukul patah-patah sampai sekarang saya masih ingat. Jadi pikiran kita itu, makanya hukuman itu dan hadiah itu sekarang kita jauh ya Pak. Kemudian hukuman juga jangan kita lagi sekarang itu memberikan hukuman kepada murid lagi ya Bapak Ibu. Sepakat? Semangat. Semangat. Tidak usah lagi suruh squat jam, tidak boleh. Push up tidak boleh. Lari-lari ke lapangan tidak boleh. Jadi kita sekarang situ menerapkan disiplin positif. Diharapkan tidak melakukan kekerasan. Kita hindarkan semuanya Bapak Ibu ya. Kemudian yang seterusnya Bu. Oke. Ada motivasi perilaku manusia. Kemudian disiplin positif terkadang tercipta karena adanya motivasi atau alasan seseorang untuk melakukannya. Motivasi ini bisa bersifat internal maupun eksternal. Motivasi ini ada 3 ya Bapak Ibu. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ada nggak seperti itu di kelas kita? Kadang waktu datang siswa itu ke dalam kelas dia udah panik duluan. Tugasku udah selesai enggak ya? Jadi di situ dia sudah apa? Nggak nyaman lagi kan? Karena apa? Karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain Bapak Ibu. Ketika kita membuat kuis, siapa yang dapat ini nanti akan diberikan hadiah. Seperti itu. Itu
Seperti itulah untuk motivasi perilaku manusia yang sekarang. Pernah nggak kita mengalami seperti itu, Bapak Ibu? Ah, semua pernah. Jadi eh, itu juga lambat laun kita apa ya Bapak Ibu kita kurangi ya. Nggak usah kita kasih imbalan lagi. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti yang sudah kita lakukan. Oke. Kemudian motivasi itu untuk menjadi orang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga merupakan motivasi yang bisa untuk menanamkan nilai disiplin positif kepada murid karena motivasi yang muncul dari dalam diri murid motivasi intrik sehingga berdampak jangka panjang, tidak berpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah seperti yang tadi. Lanjut Bu. Oke, sekarang posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, program disiplin positif yang berpusat memerdekakan dan memandirikan murid disebut dengan ada 5 kontrol. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian teman, Bapak Ibu, kemudian ada pemantau, kemudian ada manajer. Kita di posisi yang kelima ini masuk di kategori yang mana? Misalnya adalah penghukum. Kita ketika datang ke sekolah, ke dalam kelas, kita lebih sering menghukum. Jadi apa yang terjadi ke anak-anak? Maka mereka akan merasa bersalah. Nah, mereka akan merasakan bersalah. Nah, kemudian sebagai guru, halo, halo. Jadi yang kedua Bapak Ibu ada di dalam kelas kita. Jadi ada di dalam kelas kita Bapak Ibu. Ini guru dengan murid itu tidak ada batasnya lagi. Nah, jadi kalau ada PR dia datang ke tempat kita lalu Pak, dirangkulnya pula tangan kita itu gini. Pak, ada juga seperti itu. Ada yang diambilnya PR dia diletakkannya di samping gurunya. Pak, lihat ini Pak. Udah benar nggak itu Pak? Jadi itulah seperti teman, ya. Itu jangan kita jadikan. Pokoknya posisi kita di antara yang kelima itu di mana? Apakah kita sudah pernah melakukan ini? Yang kemudian ada yang pemantau atau manajer. Kalau manajer ini Bapak Ibu, dia memberikan solusi yang terbaik ketika ada masalah terhadap seorang murid. Ketika dia melanggar hukuman misalnya, lalu dia memanggil dengan baik, lalu kemudian dia nasihati, kemudian dia berikan solusi yang terbaik. Seperti itulah yang disebut dengan manajer. Kita mau pilih yang mana? Temankah atau penghukum atau pemantau atau manajer? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Posisi Bapak Ibu sekarang? Salah satu. Salah satu. Ya boleh. Teman. Kenapa itu pilih teman? Kalau teman itu hal yang baik Mudah diterima. Ibu Apri, posisi kontrol yang mana? Manajer. Kenapa Ibu pilih manajer? Iya, manajer ya. Kalau Bapak kepala sekolah? Lebih juga ke manajer. Ya, lebih manajer. Artinya memberikan solusi, dilihat dulu, pandai baik-baik, dinasihati itu. Mungkin dia jangka panjang dia melihat itu, kalau dia berhasil, kami dulu baik kau hati-hati itu.
begini. Tapi kalau apa yang kita lakukan zamannya Orde Baru dulu, zaman-zaman pemerintahan zaman dulu itu, kita kan memang dididik keras. Oh iya. Jadi kalau kita tidak pandai di sekolah, berasa dulu. Patah dulu ya. Sama apa yang dikatakan Pak Risman kalau di pesantren dengan di pantulan itu, Islam di Katolik itu sama. Kalau jam 5 itu bisa, kalau pastor belum bangun, ini namanya sama. Jadi namanya kita itu penghukuman itu supaya mereka itu disiplin itu dipaksa dulu. Dipaksa dulu baru kan disiplin. Terbiasa lama-lama. Jadi terbiasa lama-lama. Tapi kalau sekarang ini jangan. Jadi beda lagi kan kita. Jadi kita itu dilihat ini memang kita itu sebagai tenaga pendidik suka tidak suka kita harus berubah. Kita dari zaman dulu itu zaman pendidikan kurikulum semua serba berubah. Kalau kita tidak berubah ya kita ketinggalan. Oh iya. Iya. Kalau zaman kita dulu, zaman dulu sekolah segala macam itu jarang yang S1 tuh. PG saja, PG aja udah keren. Oh iya. Sekarang ini harus satu karena undang-undang. Setelah itu baru ada kurikulum berubah. Baru ada lagi serdik segala macam berubah lagi. Dulu harus itu, sekarang ini karena zaman corona tadi berubah lagi manusia, jadi tidak begitu. Jadi sistem daring semua, tidak ketemu. Jadi makan segala macam pun pakai online semua. Jadi serba online semua. Jadi kita kalau tidak berubah ya bagaimana? Mau tidak mau kita harus dipaksa harus berubah. Kita sendiri juga yang harus dipaksa untuk berubah dalam semua hal. Jadi pengajaran pun harus kita berubah. Jadi kadang-kadang kita dalam hati kita itu kalau ada yang nakal ya double juga. Kita itu double. Tapi mau kita gini ini ya juga itu. Mau tidak mau kita kan sabar. Kata kita kan itu menurut saya kita harus berubah. Kadang-kadang mau gini-gini adanya kadang selingannya detail sedikit gitu. Tapi memang dari zaman dulu itu orang tua dan kita pun tidak akan melawan. Cuma kalau zaman sekarang ini kita ada di media sosial dan di pendidikan segala macam karena zaman itu sudah berubah. Intinya sudah berubah. Iya, harus berubah. Itu pada intinya itu. Jadi kita berbuat baik sebagai manajer tadi itu kita memantau. Lihat. Oh, ini anak-anaknya ini. Kenapa gitu ya? Tapi kalau dia itu, kadang-kadang jadi kita harus berubah itu. Menurut saya saya sangat setuju kita tuh harus berubah. Semua hal. Jadi dulu kita tidak tahu apa itu contoh dalam HP saja. Siapa yang tidak mampu mengikuti perubahan di akan rancu? Teknologi itu. Ya kita juga begitu. Karena kita ini kan teknologi yang hidup. Jadi kita itu ada yang membuat teknologi manusia. Manusia yang tidak mau berubah ya udah. Apalagi ego kita muncul. Apa pendapat kita kalian itu balik kemarin. Anak-anak sekarang kan begitu jadinya. Jadi zaman-zaman itu kita kalau tidak berubah, apalagi anak sekarang ini kita nahan ini Pak, nahan kadang-kadang kata bahasa itu sabar kita. Jadi kesabaran itulah yang membuat kita dituntut. Jadi kita kadang-kadang mau menghukum yang salah, membuat rasa bersalah, kadang kita jadikan teman, jadi kita intinya harus berubah, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi bagaimanapun juga, walaupun kita jauh dari keramaian, mungkin jauh dari manusia-manusia yang serba berkecukupan, teknologi dan segala macam, kita memanfaatkan teknologi yang ada listrik, ada WiFi, bagaimana cara kita itu berubah. Itu saja. Iya, kasih tepuk tangan. Contoh lain lagi, kita yang dulu kan itu ANBK kita numpang tempat orang, sekarang kita harus bisa mandiri. Itu suatu yang kita tidak pernah kita rasakan hal-hal yang positif kan? Itu sudah membuat positif bagi kita. Jadi Pak Risman tahu, Ibu yang tahu. Berbagi ya Pak ya. Jadi yang kan itu bentuk berbagi baik kan? Iya, berbagi baik. Baik segala hal kan? Kita juga. Terima kasih.
juga Bu Apri, Bu Fitriana ikut guru penggerak ya kan? Iya. Pak? Bisa kan Pak? Kan Iya, bisa kan? lah. Kalau saya ini kan istilahnya 50 tahun ke atas, 4 tahun lagi loh. Oh, iya. Saya ini kan harus ada itunya. Saya ini hanya apa namanya ya, motivasi, motivator, motivasi. Nah, jadi bagaimana itu? Maka kita itu anak kecil saja kalau dia bisa, kita harus belajar. Jangan malu belajar. Jadi kata bahasa itu long life education, belajar seumur hidup. Kalau kita geliang lahat baru selesai belajar itu. Itu kan motonya UT itu, belajar seumur hidup, long life education. Belajar seumur hidup. Jadi belajar. Karena dari sekolah, dari skill juga belajar untuk hidup. Jadi life skill itu kan bagaimana kita belajar dan bisa hidup dan bisa bersaing dalam dunia kerja dan dunia itu. Terima kasih. Lanjut. Kasih tepuk tangan bagus. Masih membakar semangat kita dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, mudah-mudahan kita terapkan ya Bapak Ibu nilai-nilai positif kita tergantung kepada kita tentang posisi kontrol tadi itu. Yang kelima kita mau begitu mantau menjadi teman, tidak jadi masalah tergantung kita ya. Atau manajer pun tidak ada apa-apa, nggak ada batasan. Yang ke ada ini Bapak Ibu ini tadi udah ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, di sekolah ini Bapak Ibu saya contohkan. Maksud bertahan hidup ini seperti apa Bapak Ibu? Ini ketahanan panganan mereka. Misalnya ada siswa yang nggak makan kan Bapak kan? Bagaimana cara menyikapi mereka itu? Apa kita harus panggil mereka kemudian dinasehati ya kan? Nah, itulah pengertian daripada kita untuk bertahan hidup. Mungkin mereka ada yang belum makan, ada mungkin kekurangan, ada mungkin teman-teman yang punya apa. Ini pokoknya intinya adalah ketahanan pangan ini tentang misalnya kalau makan di dalam sekolah ataupun tidak ada anak yang tidak makan di dalam sekolah. Nah, yang kemudian adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Adakah di antara kita sudah mencerminkan untuk peserta didik kita seperti itu? Kebutuhan rasa kasih sayang itu sudah kita sampaikankah ke sekolah kita, ke anak-anak kita? Rasa diterima mereka, misalnya kita mengajar, sudah munculkah kasih sayang kita itu? Kemudian bagaimana cara mereka menerima kita? Apakah sudah 100%, apa 80, apa 70, itu tergantung kepada diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Di dalam kelas itu mereka butuh kebebasan. Jangan kita paksakan misalnya dalam satu pekerjaan di dalam kelas itu, misalnya kerja kelompok harus kita paksakan. Mereka itu sebenarnya tidak mau, makanya guru itu harus bisa menanyakan ke siswanya, kalian mau belajar seperti apa, seperti itu ya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, mereka juga perlu kebutuhan kesenangan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Nah, kemudian semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita sudah melakukan ini semua, ada rasa bertahan hidup sudah kita miliki, kemudian kebutuhan rasa sayang itu sudah kita terapkan di dalam sekolah, mereka menerima, kebutuhan kebebasan mereka sudah kita tahu, kebutuhan kesenangan juga, dan kebutuhan penguasaan. Semuanya itu harus kita yakinkan untuk diri kita agar kita aplikasikan kepada peserta didik kita. Nah, tugas kita sebagai guru di dalam kelas harus bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu ya, yang ke-5 itu tadi. Ya, penguasaan juga, penugasan juga, kebutuhan itu harus kita kuasai. Terus Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas. Dulu Bapak Ibu ini disebut dengan peraturan ya kan? Contoh peraturan yang dulu pernah kita buat di dalam kelas. Seperti saya misalnya di kelas 3, wali kelas. Pertama kali yang saya akan lakukan, lihat di lingkungan kelas kita itu supaya disiplin apa? Peraturan. Oh, kita buat peraturan. Anak-anak, kita buat peraturan yuk. Ayo
tentang kesepakatan kita. Apa peraturan yang akan kita buat? Misalnya kita kasih anak-anak itu satu kertas, ya kan, satu kertas masing-masing. Kalian menulis satu masing-masing, kalian menuliskan satu peraturan yang kau inginkan di dalam kelas supaya kita taati, kita aturi. Nah, oke. Lalu kemudian dibagi, lalu kemudian diberikan ke kita tempel peraturan itu. Ada yang membuat, misalnya si Tono membuat jangan ribut di dalam kelas. Nah, misalnya kan. Kemudian yang kedua, tidak boleh memakai sepatu warna putih. Kemudian yang si Pepi menuliskan tidak boleh menggunakan rambut panjang. Yang keempat, misalnya si Christian tidak boleh menggunakan harus tepat waktu. Jadi Bapak Ibu, semua peraturan itu sudah dibuatkan. Jadi peraturan itu tadi kita rubah katanya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi kita ambil daripada peraturan tadi. Yang tidak boleh itu kan negatif. Negatif tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat. Makanya kita buat keyakinan kelas dengan membuat keyakinan universal tadi, yaitu rasa tanggung jawab. Misalnya, kalau kita rubah dari peraturan itu ke keyakinan kelas, misalnya tidak boleh terlambat kelas. Nah, kita ganti menjadi keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas itu ada nilai-nilai universalnya, kebajikan universalnya. Tidak boleh, tidak boleh terlambat, ya kan? Bagaimana kita rubah keyakinan kelas? Dengan tidak boleh menggunakan kata-kata tidak. Negatif kita rubah menjadi positif. Iya, datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa yang dapat kita ambil dari situ? Tanggung jawab. Misalnya ada peraturan naik sepeda motor harus menggunakan helm, ya kan Bapak Ibu? Kenapa harus pakai helm? Nilai-nilai kebajikan apa yang dapat kita dapatkan dari helm tadi? Kebajikannya adalah keselamatan, boleh keselamatan, boleh disiplin, boleh bertanggung jawab, boleh apa lagi Bapak Ibu? Selain itu banyak ya. Nah, seperti itulah untuk membuat keyakinan kelas. Seperti tadi, tidak boleh datang terlambat, jadi harus datang tepat waktu dan lain sebagainya. Itu adalah keyakinan kelas. Nanti Bukit Triana nanti kita buat keyakinannya ya. Saya di sana itu di kelas 1 dan saya buat juga kemarin tentang keyakinan kelas mereka yang harus diyakini agar mereka menjalankan keyakinan kelas tersebut. Terus Bapak Ibu, selanjutnya adalah ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini adalah kami pelajari kemarin tentang segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini setiap sekolah itu punya peraturan masing-masing ya. Ada kadang siswa yang terlambat, ada kadang yang tidak memakai sepatu. Dari keyakinan yang sudah kita buat Bapak Ibu, ada yang melanggar. Inilah yang kita masukkan segitiga restitusi. Tidak boleh lagi kita menghukum. Maka perlu adanya segitiga restitusi. Ke sini nanti arahnya. Setelah peraturan tadi kita rubah menjadi keyakinan. Dari keyakinan ini nanti ketika ada yang melanggar, maka kita akan lakukan segitiga restitusi. Tidak melakukan tindakan penghukuman. Maka yang jelasnya adalah guru itu harus, misalnya ada siswa yang ketika belajar itu kita temukan kita sedang dalam belajar, lalu ada kemudian siswa yang makan di dalam kelas. Ada kan itu Bapak seperti itu? Ada. Jadi jangan lalu kita kamu kok makan, kita tampar seperti itu. Tidak boleh Bapak Ibu. Lalu kita tidak boleh. Itulah gunanya segitiga restitusi. Lalu dengan lembut setelah selesai pembelajaran, lalu
kita datang ke lokalnya, nah kita ajak, lalu kemudian kita lakukan segitiga restitusi. Kita akan gali kenapa dia makan-makan di kelas, kenapa dia seperti ini. Inilah dia, Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Itulah tugas kita nanti untuk memberikan restitusi. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam melakukan restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dia menstabilkan identitas. Jadi kita gali, kita panggil dia, kita panggil, nak, kamu kenapa tadi nggak melakukan ini, nak? Kenapa ini? Bapak tahu kamu ini seperti ini. Pokoknya kita gali identitas dia. Bapak dulu juga seperti kamu loh. Nah, Bapak juga pernah mengalami seperti kamu. Tapi Bapak tahu itu adalah hal yang salah. Nah, seperti itu kalau urut identitas ya, Bapak Ibu. Kemudian ada namanya validasi tindakan salah. Lalu kita tanyakan kepada mereka, tahukah kamu nak, perilaku yang kamu buat itu salah? Kita jelaskan, kita cari sehingga anak-anak itu betul, oh sebenarnya saya salah gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Kamu tahu enggak yang sudah kamu lakukan tadi itu salah? Iya Pak. Terus apa yang akan kamu lakukan besok? Iya Pak, sini ini. Nanti dia akan terbuka dengan kita sehingga kita akan bisa memberikan solusi ketika kita memberikan restitusi kepada orang yang melanggar aturan. Mungkin dari diseminasi yang saya paparkan tadi, Bapak Ibu, ada kira-kira pertanyaan? Ada kira-kira Bapak Ibu pertanyaan yang kurang ini? Mungkin waktunya pun sudah hampir 1 jam lebih ya Bapak Ibu ya. Begini. Ya Pak. Menanggapi. Iya. Restitusi segitiga itu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu berarti kan dulu istilah kata-kata itu kan hukuman itu. Iya, hukumannya. Hukuman itu diganti dengan peraturan kelas, diganti dengan keyakinan kelas. Artinya mulai kita paham. Artinya kita kan berubah. Tapi kadang-kadang baru tuh ya perubahan itu kan ada beda-beda tipis, ada juga yang dihilangkan seperti sebagai penghukuman misalkan fisik lalu kita hilangkan. Iya. Tapi kita memberikan pandangan kepada mereka bahwa restitusi itu kita menggali sedalam-dalamnya apa masalahnya. Cari ketemu, setelah itu baru kita itukan, baru kita kasih motivasi. Begini harusnya, begini seyogyanya, maka diharapkan ada perubahan pada diri anak. Kalau ada perubahan pada diri anak kan artinya yang mengalami perubahan itu bukan kita loh. Nanti begitu dia terjun ke masyarakat, dia terjun bekerja, artinya disiplin dan segala macam itu sudah dimiliki. Contoh Pak Resman tadi, walaupun dia ya dikatakan keras karena disiplin pesantren, artinya disiplin itu modal. Modal kita kalau sudah masuk ke dunia kerja, disiplin itulah yang kunci utama. Jadi segitiga hukuman dan segala macam itu kita harus berubah. Hukuman ini kontrolnya itu kita belajar nanti. Jadi kita kalau kita ini kan istilah yang pandang ini istilahnya itu Pak. Jadi lagi pemaparan, tapi praktek baiknya nanti kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing. Di dalam itu maka dia perjalanan itu ini loh kayak gitu. Kadang ada yang anak yang lapor itu masalahnya, ini masalahnya. Itu kan kita itu di segitiga restitusinya itulah di situ muncul nanti. Nah, nanti dia melakukan kadang-kadang hal-hal seperti itu saya meyakini bahwa kita itu bisa melakukannya di dalam kelas kita masing-masing supaya kita nanti ya udah ketinggalan lah intinya tuh. Apalagi nanti mudah-mudahan Ibu
Apriani dengan Ibu Petriana bisa masuk juga di CGP. Artinya untuk guru penggeraknya itu bisa berubah nanti sudah selesai Parisman macam ditotong lah ya. Walaupun gurunya itu saya yakin sekarang ini itu peninggalan kita yang bakalnya. Jadi saya memberikan dorongan yang dari satu saya dorong, yang dari calon penggerak saya dorong. Makanya mereka kadang-kadang apa yang sudah kita tanam, kebaikan baik tadi, jangan kita mengharapkan imbalan. Imbalan itu nanti yang di atas yang aturnya semua. Nanti tidak akan ada, nanti perubahan itu kalau kita tidak dimulai dari pribadi kita. Pribadi kita sudah berubah, anak-anak kita berubah, semuanya berubah. Makanya kita segala sesuatu itu jangan kita pandang negatif, tapi pandanglah positif. Perubahan itu nanti akan membuat ke arah positif. Kalau kita mampu menghadapi tantangan. Ini kan zaman itu sudah berubah begitu cepat, persaingan itu begitu gencar, sudah dibuka perdagangan bebas dan segala macam. Bisa saja gurunya bertukar di sana, ininya di sana, ini di sana, dan tidak lagi ada batasan-batasan. Makanya kita dalam kelas itu nanti dengan batasan dengan anak-anak itu ada yang dianggap kawan, ada yang dianggap manajer, ada yang dianggap yang itu. Mari kita nanti terapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Itu mungkin dari saya, Pak Risman. Oke, tepuk tangan. Oke, Bapak Ibu, karena berakhirnya materi yang saya sampaikan, semoga apa yang saya paparkan hari ini berdampak terhadap guru-guru yang ada di sini untuk memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, jadilah kita sebagai guru yang bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada anak-anak sehingga kelak mereka akan mengingat kita. Kebaikan kitakah yang akan kita tinggalkan atau keburukan kitakah yang akan mereka ingat kelak nanti 20-30 tahun yang akan datang. Ya, Bapak Ibu, mungkin demikian. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Aplaus. Oke, luar biasa pemaparan dari CGP Angkatan 9 oleh Pak Risman Harahap. Kita kasih aplaus dulu. Oke, semoga dengan pemaparan beliau kita semua berubah sesuai dengan slogan guru penggerak ya, Pak Risman. Bergerak, menggerakkan. Semoga dengan keikutsertaan Pak Risman di CGP itu bisa menggerakkan kami semua di sini ke arah yang lebih baik lagi. Oke, kita tutup acara hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan selamat siang dan salam sejahtera. Pak, terima kasih banyak. Selesai. Terima kasih banyak waktunya.